pertama adalah di periode saudara saksi menjabat sebagai komisaris utama, ada kondisi banyaknya ada kondisi banyaknya kuota impor meningkat. Ini relevansi dengan adanya minyak mentah bagian negara yang kemudian dilakukan ekspor. Ini berakibat kebutuhan untuk minyak mentah menjadi tinggi, kemudian dilakukanlah impor minyak mentah, kemudian ada impor BBM juga. Ini kausalitasnya dengan nanti ada dampak ekonomi tinggi dengan penyewaan kapal untuk pengangkutan. Samping itu ada kebutuhan storage atau penyimpanan bahan bakar. Nah, nanti dikaitkan juga dengan dakwaan kami adanya kebutuhan di 2014 ketika zaman Bu Karen menjabat selaku direktur utama, ada faktor tidak adanya kebutuhan Pertamina untuk melakukan sewa terminal, tetapi faktanya dilakukan sewa terminal BBM di Merak itu karena ada kepentingan pihak ketiga, dalam ini terdakwa Muhammad Keri. Nah, rangkaian tadi kan Pak Ahok secara operasional memang tidak terlibat di dalam operasional PT Pertamina karena jabatan saksi selaku komisaris utama. Tapi benang merah dari keterangan saksi ini, beliau memotret adanya penyimpangan-penyimpangan itu. Dan tadi saksi juga di akhir masa jabatannya di sekitar Januari 2014 pernah mengundurkan diri karena ada beberapa kebijakan yang menurut dia tidak sejalan dengan prinsip menjalankan Pertamina yang dia pahami seperti itu. Sehingga kesimpulannya keterangan Pak Ahok ini sejalan dengan keterangan saksi lainnya, yaitu Ibu Nike, kemudian Pak Arcanda kemarin, yaitu menggambarkan adanya penyimpangan tata kelola mulai dari hulu sampai hilir dalam periode 2013 sampai 2024 seperti itu. Pak, kalau tadi ada sampaikan oleh saksi Pak Ahok sendiri untuk memeriksa lebih lanjut terhadap Menteri BUMN pada saat itu dan Presiden saat itu, bagaimana tanggapan daripada jaksa? Itu kan fakta dari transaksi Pak Ahok ya. Saksi sendiri tidak menjelaskan fakta yang mana, kemudian detail perbuatannya seperti apa, itu tidak pernah dikemukakan di persidangan seperti itu. Tidak ada dokumen atau keterangan Pak Ahok yang bisa kita pastikan bahwa fakta tadi ada seperti itu. Dari Pak Ahok sendiri tadi kan menyebutkan tidak ada catatan dari BPK ataupun BPKP. Ya. Kemudian apa yang terjadi penyimpangan? Ya, kalau kita merujuk ke operasional PT Pertamina, BPK maupun BPKP itu kan audit operasional, bukan audit investigasi. Berbeda dengan proses audit investigasi dalam rangka penegakan hukum. Sehingga kalau dilihat dari konteksnya, tidak ada direksi yang akan melaporkan sendiri penyimpangan yang terjadi di masa direksinya. Sehingga dalam perkara ini kan temuan-temuan banyak, itu ada beberapa klaster, mulai dari klaster impor minyak mentah, klaster impor BBM, kemudian pengapalan, storage, itu kan sesuatu yang kausalitas ya. Akibat ada perbuatan melawan hukum di hulu, ini akan mengakibatkan biaya tinggi dan menyebabkan perbuatan melawan hukum di hilirnya seperti itu. Itu yang kami gambarkan, dan kami sampai dengan pemeriksaan saksi ini bisa kami buktikan bahwa perbuatan melawan hukum itu emang dilakukan oleh para terdakwa. Nanti di sesi kedua kami akan menghadirkan ahli keuangan negara, kemudian ahli hukum ya, nanti karena ini keterkaitan dengan beberapa terdakwa ini kan menjabat sebagai direktur direksi PT Pertamina, sehingga dari sisi kebijakan atau hukum administrasi negara kita akan menyoroti apakah kebijakan yang diambil oleh para direksi ini menyimpang dari aspek hukum hukum tadi. Pak, tadi Pak bilang kalau main golf itu hal yang biasa di Pertamina. Main golf itu biasa, main bola biasa, main apa biasa, tapi menjadi luar biasa ketika ada kepentingan pihak lain. Misalkan dibiayai oleh pihak swasta, karena ini direksi kan statusnya BUMN ya, ada etika yang harus dijunjung tinggi. Ketika ada kepentingan pihak ketiga dan membiayai proses misalkan permainan golf, itu menjadi masalah karena nanti ada konflik of interest, ada konflik kepentingan. Ketika dia memutus, pasti dia udah terbebani oleh para pihak swasta tadi. Jadi Pak Ahok sebut pernah diajak Chevron juga, gitu. Artinya apakah? Nah, tadi dia tidak menjelaskan kan apa itu konteksnya, pembiayaannya dari mana. Tadi Pak Ahok menjelaskan biaya sendiri. Tapi kalau di perkara ini kan kami sudah bisa buktikan bahwa golf yang dilakukan oleh para terdakwa ini ternyata dibiayai oleh operasional PT OTM seperti itu. Terima kasih. Lanjut jam